Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpai Anda semua hari ini ya, hari Senin, awal pekan, tanggal berapa ini? Tanggal 5 Agustus Mhm. 2024. Berarti nggak lama lagi ini, pendaftaran, para kandidat, untuk pilkada sudah mulai dilakukan ya, Mbak Agi, dan juga nggak lama lagi Pak Jokowi juga akan mengakhiri masa jabatannya, kan gitu ya. Tinggal berapa ini, 3 Agustus, September, Oktober, ya ini sekitar 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulan nggak sampai ya Mbak Betul, Aki ya. Tapi Pak sampai Jokowi kayaknya malah makin semangat aja ini, walaupun sudah mau mundur tinggal berapa bulan masih terus mimpinya tentang IKN kayaknya nggak ketulungan gitu Mbak Aki. iya, luar biasa. Selain berbagai peraturan-peraturan baru yang ditandatangani begitu Mas Hestu ya, belakangan ini kita juga tahu ini ada peraturan yang mulai tanggal 1 Agustus kemarin kalau tidak salah Mas Hestu, bahwa untuk mendapatkan SKCK itu kita harus memiliki BPJS apa dan sebagainya. Ini memang belakangan ini masyarakat begitu ya bertubi-tubi begitu dipukuli dengan segala macam peraturan, dan sementara untuk IKN itu sepertinya ini boncosnya habis-habisan. Ini tapi sepertinya kok cuek ya Pak Jokowi Mas Hersudi, padahal digebukin kanan kiri kalau saya lihat ya, menjadi sorotan. Banyak yang mengeluh kelas kelas menengah ambruk begitu, PHK di mana-mana, terus kemudian semua harga itu naik begitu. Tapi kok tetap saja ini Mas Irsu, seperti Ya, misalnya usulan untuk ke IKN, itu pegawainya yang bersedia pindah ke sana untuk mendapatkan tukin 100 juta begitu kan. Ini luar biasa sekali. iya iya iya. Saya baru kirimin screenshot dari seorang sahabat gitu. Eee, ya sebenarnya Mhm. dia tidak ingin membocorkan rahasia, tapi untuk menggambarkan betapa beratnya situasi kehidupan itu, eee banyak sekali teman-teman dia yang profesional nih Mbak, pekerja dan Ya. sebagainya Mhm. yang sebenarnya ini masuk kelas menengah, lalu tiba-tiba sekarang udah kesulitan kesulitan hidupnya dan minjam gitu untuk kebutuhan sehari-hari, dan teman saya sendiri juga mengaku dia tidak bisa memberikan pinjaman itu. Memang sekarang kita harus Mhm. pandai-pandai mengelola, anggaran kita dengan benar karena memang kehidupan makin sulit gitu Mbak Aki. Makin sulit sekali Mas Hersu, karena kalau kita lihat harga kebutuhan sehari-hari untuk makan saja itu sudah naik, dan itu merata loh Mas Hersu, tidak hanya satu dua saja begitu. Dan kemudian biaya hidup kita juga terus naik begitu, sementara penghasilan kan ya begitu-begitu saja. Malah justru di sekeliling kita begitu, dengan kita penghasilan yang seperti itu, kita harus banyak sekali keluarga yang kemudian meminta pinjaman ke kita gitu ya. Ya, mhm, Begitu juga yang ini kan baru saja masuk tahun ajaran baru, di mhm. mana ada pungutan ini, pungutan apa segala macam itu sampai berjuta-juta begitu, dan ini juga minta pinjaman ini itu apa, dan untuk kontrakan yang tadinya misalnya ada yang ini saya mendengarkan curhat dari teman-teman ya, saudaranya yang tadinya tidak bisa, belum pernah begitu mengajukan pinjaman, itu kemudian datang meminjam dan sebagainya. Jadi walaupun kita yang tidak terkena pun ya akhirnya terkena, karena sekeliling kita itu membutuhkan begitu, dan kita kan juga tidak tega, baik itu saudara, kerabat maupun tetangga begitu. Kita tahu tetangga kita ada yang baru saja di PHK apa dan sebagainya. Itu PHK itu juga kita meruyak gitu loh Mas Hersu, ada di banyak tempat, dan itu memang betul. Jadi kalau kita lihat di berita bahwa ada ribuan di PHK apa dan sebagainya, terutama itu kalau yang di daerah Jawa Barat gitu ya, industri manufaktur begitu, itu kan ambruk nih industri manufaktur. Begitu juga apalagi yang berupa tekstil, produk tekstil apa dan sebagainya. Itu terasa betul Mas Hersu, teman yang tidak berusaha pun, yang dia swasta begitu ya, yang artinya dia tidak akan di PHK, tapi dia memiliki kontrakan, itu juga mengeluh karena eh, kontrakannya itu yang tadinya penuh sekarang itu sulit untuk penuh begitu, banyak yang kosong. Begitu juga yang tadinya punya kantin di sekitar kontrakan, tadinya kan kalau kontrakan itu penuh yang artinya kantin di sekitar pabrik apa dan sebagainya juga berjalan dengan baik, itu sekarang menurun begitu. Jadi ya Pasti. memang ini kepentingan nasional lah Iya gitu. iya, karena kan wajar karena PHK di kalangan, pekerja, terutama industri tekstil begitu kan ya. Ini kan besar-besaran bagi saya bisa membayangkan mereka itu Iya. dulu ya yang punya rumah kontrakan di sekitar pabrik-pabrik itu, kemudian yang warung-warung ada di situ, kemudian angkot yang segala macam, itu semua, berantakan semua. Jadi imbasnya memang luar biasa besar. Nah, sementara di satu sisi kita melihat Pak Jokowi terus mengejar mimpinya yang sebenarnya tinggal di ujung
masa jabatannya berkaitan dengan IKN ini kan gila-gilaan ya. Kemarin Mbak Agi cerita tentang bagaimana Mhm. mendatangkan bus-bus sewaan dari Betul. Jakarta, terus kemudian juga yang tadi Anda sebut memberikan insentif dan sebagainya. Tetapi yang di satu sisi kemudian muncul ini kan udah mulai pamer kan mereka apa Ya. para pekerja-pekerja yang ada di IKN itu di otorita IKN Mhm. pertama gitu memamerkan Mhm. bagaimana mereka sekarang gajinya naik dan sebagainya. Ya saya mau bayangkan Mhm. karena ini sekarang otorita IKN kan masih terbatas pekerjaannya gitu. Jadi masih bisa jor-joran diberikan Mhm. gaji yang besar. Betul. Tapi nanti ketika pemerintah misalnya memutuskan untuk memindahkan IKN ASN itu ke IKN, kan ini harus juga semua harus diberi tukin yang sangat besar itu Mhm. dan dipastikan anggaran Mhm. pemerintah nggak akan kuat dan pasti akan ada rasionalisasi kan gitu. Misalkan itu saja. Mhm. Sekarang kita mulai ngomongin IKN saja ya Mbak Agi saya kira ya. Berita yang terbaru kan Mhm. Pak Menhub dan juga Pak Mhm. Menteri PUPR menyatakan bahwa bandara VVIP itu yang tadinya memang kita bayangkan itu bandara eksklusif ternyata kemudian diubah menjadi bandara komersial dengan alasan supaya utilitasnya apa maksimal lah begitu. Ini kan sebenarnya dari sini saja kita udah tahu betapa perencanaan IKN itu benar-benar amburadul betul seperti Pak Jokowi baru bangun tidur terus minta gua minta ada bandara VVIP di situ. Ya sama menteri-menterinya yang herannya itu kok ya terus diikutin aja nggak dijelaskan bahwa Pak kita kan baru saja mengubah standar Mhm. status bandara-bandara yang tadinya ada 34 bandara internasional kan kemudian 17 diturunkan statusnya jadi bandara biasa. Kenapa? Mhm. Karena nggak ada penumpangnya. Dan itu kan investasi untuk menjadikan bandara internasional itu kan ada standarnya sendiri dan tentu pengeluarannya sangat besar gitu loh Mbak. Dia masih Mhm. tiba-tiba sekarang dia mimpi pengen bangun bandara Mhm. VIP di IKN. Ya dia kalau dan kemudian padahal di situ nggak jauh dari situ ada bandara Balikpapan dan ada bandara Samarinda. Bandara Samarinda itu belum lama yang Betul. apanya di pembangunannya lah gitu ya cukup lama Mhm. tapi artinya baru operasionalnya juga belum terlalu lama gitu. Nah sekarang tiba-tiba Mhm. dia minta dibangunkan bandara VVIP dan kita tahu kan bandara VVIP itu standar pengamanannya segala macam pasti beda kan dengan bandara biasa. Beda. Nah sekarang Betul. kemudian Mhm. katanya utilitas diubah jadi bandara komersial yang bisa terbang langsung ke ke luar negeri ya gitu. Misalnya langsung ke Arab bisa langsung terbang dari situ pesawat berbadan lebar turun di situ. Lah yang pesawat itu siapa yang mau terbang dari Arab Saudi langsung ke dari 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 VVIP. Saya membayangkan nanti kejadiannya ini kayak Bandara Kertajati, Mbak. Iya kan? Betul. Yang nggak pernah tadinya sempat digunakan jadi komersial tapi tidak ada juga pesawat yang mendarat ke sana Mhm. akhirnya digunakan untuk pesawat umroh dan haji. Kan itu diubah Iya. seperti itu ya. Berarti Mhm. nanti kalau Mhm. terbang ke Arab ya itu umroh dan haji dari IKN. Kalau harian ngapain orang terbang ke IKN kan begitu ya. Betul. Iya, jadi memang kalau perubahan gitu status bandara ya pasti memerlukan banyak sekali perubahan juga begitu. Bandara internasional sudah pasti ada kriterianya dan itu kan ada badan internasional untuk penerbangan dan bandara begitu yang akan menilai dia bisa nggak masuk kriteria dalam apa kategori bandara internasional begitu. Tentunya dengan selain dengan pengamanan, kemudian fasilitas di terminal, berapa ada ruang VIP, ruang VVIP, terus kemudian soal kesehatan, ada rumah sakit terdekat, fasilitas untuk kalau seandainya terjadi sesuatu, orang pingsan, kolaps atau melahirkan di bandara itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit atau bahkan klinik di dalam bandara itu, begitu kalau bandara internasional kan seperti itu dengan space juga yang tertentu. Jadi banyak sekali kriterianya untuk menjadi sebuah bandara internasional dan itu harus dioperasikan selama 24 jam yang dimana maintenance-nya itu boros begitu ya kalau seandainya memang tidak bisa dihidupi dari banyaknya ribuan penumpang yang akan menggunakan bandara tersebut. Nah, sekarang jumlah penduduk di IKN ada berapa begitu? Bisakah mereka menghidupi bandara tersebut antara penduduk IKN dan juga penduduk asli di sekitarnya begitu? Apakah mereka akan menggunakan bandara tersebut dan kemudian tujuannya adalah ke Saudi Arabia atau ke Timur Tengah ataukah ke Eropa begitu? Kalau bandara internasional kan seperti itu, Mas Ya, Hersu. ya. Jadi ini memang kalau seandainya ini kan Pak Jokowi polanya adalah bikin PSN, bikin apa, terus kemudian
dibebankan kepada BUMN yang ada. Nah, ini kalau seandainya dibebankan kepada Angkasa Pura misalnya, biasanya kan yang BUMN-nya itu yang mengurusi begitu. Ini apa nggak boncos-boncor berdarah-darah dan bisa kolaps dan bisa memakan dia bisa untung di tempat lain misalnya, tapi kemudian dia boncos di situ begitu. Ini demi nafsu dan ego pribadi begitu ya Mas Yersu, untuk mengangkat nama IKN bahwa di situ ada bandara internasional, sehingga nanti investor dari sultan-sultan Arab atau apa yang dia inginkan, yang katanya akan memasukkan investasi gede banget gitu kan, sampai diulang-ulang ngomong gede bangetnya begitu, dan ternyata dikejar oleh Pak Jokowi ke Abu Dhabi pun ternyata pulangnya tidak membawa apa-apa, nihil begitu kan. Jadi ya ini upaya yang terus-menerus dikejar begitu, memang tidak kenal menyerah, tapi yang membiayai siapa? Yang membiayai kita, yang membiayai Ya. rakyat begitu. Itu duit kita begitu kan. Makanya saya nggak salah kalau menyebutnya itu sebagai mengejar fata morgana kan, karena kan fata morgana itu biasanya di padang pasir ya Mbak Agi ya, orang seperti berjalan kehausan di tengah padang pasir, terus tiba-tiba dari kejauhan itu mungkin karena dia sudah dilusi begitu, dia melihat seolah-olah ada wadi gitu, ada oase, tapi begitu didatangi itu sebenarnya cuma pantulan matahari ya. Dan orang akhirnya kelelahan, kecapean sendiri di situ. Itu yang terjadi saya kira sama Pak Jokowi berkaitan dengan IKN itu gitu. Hanya saja kan ini karena Pak Jokowi kemudian kalau yang Pak Jokowi dibatasi dengan waktu masa jabatannya yang akan berakhir. Tetapi dampaknya setelah itu yang nggak kita bisa bayangkan. Jadi kalau toh Mbak Agi cerita diiming-imingi dengan gede banget itu. Coba Mbak Agi spill dikit bagaimana tuh cerita para pegawai otorita IKN yang katanya ini kan membayangkannya nanti seperti kayak sorga gitulah IKN ya bagi ASN yang mau pindah ke sana karena gajinya gila-gilaan kan gitu Mbak Agi. Iya ya. Jadi ini analis kebijakan utama Kedeputian SDM Aparatur Kementerian atau di bawahnya dari Pak Aswar Anas lah ya, Kemenpan RB begitu. Ini Ariza. Dia bilang bahwa memang sudah melakukan pertemuan begitu secara kontinu dengan Kementerian Keuangan, setidaknya ada 6 kali pertemuan yang menginginkan di mana ASN yang bersedia pindah ke IKN begitu Mas Hersu, itu kemudian diberikan tunjangan atau tukin gitu, bahkan mencapai 100 juta rupiah. Jadi dia mengatakan seperti ini nih misalnya ya, saya kutip saja. Ini Arizal yang mengatakan, makanya itu kita usul besar. Usulnya supaya besarnya sama seperti yang diterima Pak Alimuddin. Alimuddin ini adalah deputi dari OIKN ya. Contohnya di Kemenpan RB, jabatan pimpinan tinggi media atau JPT Media itu cuma 40 juta tukinnya. Tukin 40 juta kok cuma ya Mas Irsu. Begitu. Terus kemudian Bapak yaitu eselon 1 OIKN sudah 100 juta. Kita usul supaya JPT Media yang pindah ke sana IKN dapatnya sama dengan yang diterima JPT Media IKN yaitu 100 juta. Jadi kalau mereka dengan jabatan yang sama di sini hanya 40 juta, di sana menjadi 100 juta. Begitu juga yang sampai di bawah-bawahnya begitu. Nah, tukin ya itu ya. Ini kan, hanya tukin itu ya. Iya, itu hanya tunjangan kinerja saja Mas Yersu, itu kan di luar dari gaji dan di luar dari tunjangan-tunjangan yang lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan istri, tunjangan anak apa dan sebagainya. Saya nggak tahu di sana ada tunjangan perumahan dan kemudian gajinya kan juga tidak dipotong dengan pajak penghasilan begitu ya. Dan selain itu juga dikatakan bahwa sangat tidak menarik kalau seandainya memang tidak dikasih insentif. Jadi ini sepertinya memang ini akan digolkan. Dan Arizal sendiri juga mengatakan tunjangan dalam proses. Insya Allah kita berdoa bersama bagi ASN yang dipindah akan dapat insentif itu. Karena Pak Presiden Joko Widodo nggak kurang ngomong, pemindahan ASN ke IKN itu alot. Jadi dia mengungkapkan itu, Pak Jokowi sendiri menyadari bahwa pindahan itu alot, dan alot itu susah kalau tidak ada insentif. Nah, insentif itu kenapa diberikan? Katanya karena di sana kan sekolahnya sekolah internasional, rumah sakitnya rumah sakit internasional. Ya bahkan kos-kosan di sana itu Mas Ersu, itu per bulannya yang mencapai 5 juta itu untuk pegawai yang saat ini bekerja di IKN. Kos-kosan itu ada di sekitar IKN yang dimana jarak tempuh ke pusat inti itu mencapai 30 menit. Dan itu ada banyak sekali di YouTube gitu diunggah oleh mereka yang sudah
sudah bekerja di sana. Nah, kemudian Alimuddin ini wakil deputi ya, bukan wakil deputi dari OIKN pun mengungkapkan bahwa saat ini yang bekerja di sana itu sudah mendapatkan gaji yang tinggi seperti dirinya, seperti misalnya dia punya anak buah, punya staf yang tadinya ada di kementerian lain yang ada di Jakarta, yaitu di bawah Sandiaga Uno, Kemenparekraf, yang sekarang kemudian pindah ke IKN, itu gajinya menjadi 22 juta begitu. Jadi memang standar gaji di sana saat ini jauh lebih tinggi. Nah, kita melihat memang ini, kalau kita melihat ini memang jor-jorannya luar biasa untuk menarik minat supaya orang itu bersedia pindah ke sana. Nah, artinya apa? Kalau sampai kemudian insentif sangat tinggi, orang harus diiming-imingi segala sesuatu, begitu ya Mas Ersu. Artinya memang di sana itu tidak menyenangkan, begitu. Di sana orang ya pindah ke sana itu takut, bukan orang pindah itu happy. Walaupun pemerintah itu sudah berkali-kali mengatakan ini sudah ada dokter yang sudah daftar lebih dulu karena sudah pengen cepat-cepat pindah. Begitu juga ASN-ASN yang sudah nggak sabar pengen pindah dan sebagainya. Tapi kenyataan di lapangan ternyata seperti itu. Bahkan kemarin kan ada ASN Fest, ASN Festival begitu yang diselenggarakan begitu oleh pemerintah, dan di situ banyak keluhan, memang pertanyaan banyak juga yang takut soal santet gitu. Itu menarik Mas Yesus. Ini bisa bikin marah nih orang-orang sana, masa ini rupanya banyak juga ya ASN ini yang kuper gitu ya, nggak ngerti. Dia dijawab oleh deputi OIKN yaitu Alimuddin, mengatakan, tapi dia mengakui memang itu zaman dulu seperti itu, tapi kemudian sudah ada kesepakatan tidak boleh, dan dia mengatakan saya pun menjadi korban santet gitu. Tapi sebenarnya kalau kita cuek-cuek saja ya akhirnya hilang sendiri begitu. Jadi memang kekhawatiran itu tidak hanya soal kekhawatiran dengan lingkungan yang baru, budaya yang baru, tapi juga dengan keadaan di sana begitu. Walaupun pemerintah pada ASN Fest kemarin juga mengatakan bahwa lo di sana kan lahannya itu sampai ratusan ribu, dan kemudian yang digunakan untuk pembangunan IKN itu hanya seperempatnya. Jadi 75% masih berupa kawasan hijau, dan dijanjikan bahwa kalau membuka jendela saja itu sudah langsung bisa lihat bekantan begitu. Bekantan tuh monyet ekor panjang yang merupakan endemik dari Kalimantan Timur begitu. Jadi ini tidak kurang begitulah yang namanya pemerintah Mas Ersu mengiming-imingi para ASN supaya bersedia untuk pindah. Nah, sekarang tambah satu lagi boncosnya sekarang yang terjadi. Itu ada, selain dari 56 bis kemarin yang didatangkan dari Solo dan juga dari Surabaya begitu Mas Ersu, dari Sidoarjo ya. Sekarang kan juga ada 1.000 mobil begitu yang nanti akan disewa dan digunakan oleh para pejabat dan juga para tamu undangan, dan ini disewanya tentu saja oleh pemerintah gitu. Dan menariknya kalau saya melihat dari berbagai berita begitu yang diunggah oleh media ini, didatangkan itu betul-betul dari tempat yang jauh, yang untuk satu mobil saja didatangkan ke IKN itu untuk mendatangkan biayanya itu sudah sekitar 13 juta rata-rata seperti itu Mas Hersu. Itu satu mobil itu belum biaya sewanya begitu. Dan kemudian biaya sewa sendiri seperti Alphard misalnya, tiba-tiba semuanya naik begitu karena memang untuk dipakai di tempat jauh. Alphard yang biasanya 7 juta menjadi 25 juta begitu. Ini kan luar biasa, per hari itu biaya per hari, sedangkan kalau tamunya menginap mungkin perlunya 2 hari. Seperti high S yang biasanya 3,5 juta, biasanya yang luxury begitu ya, bisa diisi oleh beberapa orang, bisa sampai 7 orang, 8 orang, bahkan lebih begitu. Yang tadinya 3,5 juta itu menjadi 15 juta. Begitu juga yang lain, misalnya disebutkan ini oleh Tempo begitu ya, 2,5 juta per hari, kemudian menjadi 5 juta. Itu untuk sekelas Fortuner. Ya, dan itu disewa sekitar 1.000, itu didatangkan dari Semarang, dari Surabaya, dari Solo, Palu, Makassar dan sebagainya. Ini untuk apa sih sebetulnya Mas Hersu? Ini kan bukan uang Pak Jokowi sendiri, bukan dari sakunya yang 11 triliun, bukan 11 triliun, berapa itu Mas Hersu? 11.000 triliun ya. Ini kan uang rakyat ini yang dihamburkan untuk upacara yang hanya akan berlangsung katanya di sana, kalau di sini dimulai sekitar jam 10, di sana dimulai jam 11. Sampai dengan jam berapa? 12, jam 1, hanya beberapa jam saja, dan kemudian penurunan bendera sore hari. Efeknya apa? Manfaatnya berapa triliun untuk upacara ini begitu kan? Biasanya kalau ada kita misalnya untuk acara Superbike atau acara apa di Mandalika, di sirkuit Mandalika begitu ya, kan bisa dihitung begitu berapa ini manfaatnya, keuntungan yang akan didapat dengan kita menginvestasikan atau mengeluarkan uang sedemikian banyak. Nah, ini kira-kira berapa manfaat kita?
geleng-geleng kepala saja karena manfaatnya pun kita bahkan untuk apakah IKN ini nantinya akan dilanjutkan atau tidak ini kan masih menjadi polemik. Ya. Walaupun ya pekan kemarin itu sempat ada sebuah kejadian yang lucu nih Mas Hersu, di mana wartawan menanyakan kepada Pak Basuki Menteri PUPR apakah kira-kira nanti dengan pemerintahan yang baru IKN itu akan dilanjutkan. Ketika Pak Basuki sedang menjelaskan tiba-tiba itu dipotong begitu saja oleh Raja Juli Antoni, sekarang menjadi penjabat dari wakil OIKN, wakil kepala OIKN, dan kemudian terlihat betul ekspresi ekspresi Pak Basuki yang kemudian melengos begitu dan itu menjadi hujatan. Sampai saya melihat Instagram dari Raja Juli Antoni itu tidak hanya Instagramnya yang terakhir, unggahan terakhir, tapi sampai yang berhari-hari sebelumnya pun semuanya dihujat oleh netizen begitu. Jadi ini politisi memang dan Pak Basuki mengatakan ya itu jawaban politik, jawaban politisi, dia mengatakan demikian. Jadi memang ini politisi dia sudah apa namanya, sudah kalau saya melihat sudah ampun-ampunan gitu ya, bagaimana cara mereka supaya IKA ini terlihat indah, layak investasi begitu dan pasti akan berlanjut di masa depan. Presiden terpilih akan mau berkantor di sini nggak nih Pak? Ya ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus sampai yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpinan pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat Pak ini. Prabowo mau berkantor sini nggak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi ya. Ini orang politik loh. Ya, oke. Politik banyak ini. Terima kasih Pak Bas. Ya, concern saya adalah kalau yang untuk pesta pora cuma sesaat seperti 17 Agustusan atau nanti terus dilanjutkan dengan relawan atau jangan-jangan relawannya nggak jadi kebagian anggaran karena udah dipakai untuk 17 Agustusan gitu. Ini kan yang sesaat saja. Tapi kalau yang kemudian tergiur dengan gaji besar, ya kan Mbak Agi, dan kemudian mereka pindah ke sana, tapi kita mesti ingatkan bahwa APBN kita itu udah boncos gitu dan kita bisa hampir pastikan bahwa akan terjadi rasionalisasi terhadap program-program yang ada. Dan apalagi kalau kemudian masa depan IKN itu tidak menentu, mereka bisa jadi terombang-ambing juga nanti. Setelah itu mereka kemana? Apakah kalau mereka kembali ke kementerian semula misalnya masih diterima? Oke, kalau masih diterima mungkin diterima. Tapi apakah nanti kalau mereka punya jabatan-jabatan yang lama, apakah jabatan itu masih tersedia untuk mereka atau udah diisi orang lain? Kan itu harus ada konsekuensinya seperti itu. Saya tahu banyak di otorita IKN ini orang-orang yang di level-level bawahnya kan dari sekitar Kalimantan Timur ya yang masuk ya Mbak ya di situ kan. Jadi mereka nggak terlalu persoalan. Tapi kalau yang dari Jakarta ya saya sih nggak mau mempengaruhi, nggak mau apa, tapi silakan pertimbangkan dengan masa. Karena sebenarnya Anda juga sudah bisa berhitung kok. Contoh yang nyata saja bagaimana Anda itu teman-teman otorita IKN ini kan program ini jelas kalau dalam pemerintahnya Pak Prabowo tidak lebih penting dari makan siang gratis dan itu udah clear, itu dinyatakan oleh timnya Pak Prabowo ya, bukan kita yang ngomong. Jadi artinya bayangkan untuk yang makan siang gratis yang itu jadi program utama dari Pak Prabowo saja harus dipotong anggarannya dari yang tadinya 450 triliun menjadi cuma 71 triliun. Jadi Anda bisa bayangkan itu bagaimana dengan IKN yang itu justru buat tim ekonominya Pak Prabowo seperti yang dikatakan oleh Pak Sudrajat Djiwandono itu akan memberatkan pemerintahannya Prabowo gitu, kata dia. Dia menyatakan kan sebagai ekonom saya nggak boleh bohong, nggak bisa bohong kan begitu. Jadi dia akan memilih IKN. Dari situ aja sebenarnya pakai common sense kita udah bisa menduga seperti apa nantinya IKN itu gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang seperti yang kemarin pada saat Pilpres ketika ada debat begitu ya, dan kemudian disorot begitu bahwa IKN itu hanya untuk segelintir orang begitu, hanya untuk membiayai para ASN. Ya, jadi sekarang mulai terbukti bahwa kita semua nanti harus pajak kita akan diberikan tukin untuk mereka supaya mereka bisa menyekolahkan anaknya di sekolah internasional dan kalau sakit dirawat di rumah sakit internasional. Kan jadi seperti itu. Karena salah satu alasan pemberian tukin adalah itu. Begitu supaya mereka itu ya, tertarik untuk pindah ke sana karena anak-anaknya akan menjadi anak internasional, kurang lebih demikian. Nah, ini yang menarik juga Mas Heru.
Ersu, kita bisa bandingkan dengan pernyataan dari Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu Pak Muhadjir Effendi, yang baru saja kan dia ini pulang dari Brazil untuk melakukan studi banding mengenai soal makan siang gratis ya. Ini kita lanjutkan soal makan siang gratis yang sudah disinggung oleh Mas Ersu. Dan dia kemudian salah satu pernyataan yang cukup kontroversial ya, ini berkali-kali dia ini pernyataannya kontroversial melulu gitu. Dia mengatakan bahwa nasi jagung itu bisa jadi opsi menu makan bergizi gratis. Memang dia mengatakannya sebagai opsi menu yang artinya tidak setiap hari, itu sebagai salah satu alternatif. Kan sebelumnya dia juga mengatakan adalah sagu begitu ya, bisa menjadi opsi. Ya, sagu memang ini familiar kalau sagu ini Mas Ersu, misalnya di daerah Maluku, di daerah Papua, mereka setiap hari makan sagu, sehingga ketika diberikan makanan itu pun juga mereka malah senang begitu karena sudah familiar, seperti halnya kita misalnya makan nasi begitu. Nah, ini juga menjadi rame Mas Ersu, rame betul di media sosial. Mereka mengatakan anakku mau dikasih makan jagung, orang makan nasi aja susah apalagi dikasih makan nasi jagung begitu. Kalau di Madura biasa nasi jagung ini sesungguhnya ya. Iya, iya. Sebetulnya ada daerah tertentu begitu ya. Tapi kalau kemudian ini dengan alasan bahwa ini lebih ini akan lebih efisien dengan karbohidrat yang sama, tapi ini harganya lebih murah, lebih efisien. Itu kan artinya di satu sisi kita berusaha betul efisienkan ini soal makan siang gratis. Sementara di satu sisi Nun Jauh di sana di IKN itu berusaha untuk supaya bagaimana semakmur mungkin supaya orang itu pada pindah ke sini dan sebagainya. Nah, yang di sini ini uang pajak juga yang dipakai untuk memberi makan siang untuk anak kita supaya mereka bertumbuh kembang dengan baik begitu kan. Dan ini menyeluruh begitu. Tapi yang di sana hanya sekelompok orang yang berusaha dimakmurkan dengan iming-iming tadi dan memakai uang pajak juga begitu Mas Ersu. Jadi dan salah satu yang saya baca ini klausul-klausulnya untuk konsep lengkap program makan siang gratis ini antara lain misalnya soal telur begitu Mas Ersu. Di sini disebutkan bahwa telur itu bisa dibagi menjadi beberapa anak begitu. Seperti protein hewani ini soal protein hewani. Telur menjadi salah satu sumber protein yang terjangkau dan mudah didapat. Dengan pengelolaan yang baik, satu telur bisa dibagi untuk beberapa anak. Loh, ini gimana sih? Ini kok bisa satu telur beberapa anak? Ingat ke zaman saya Mbak, ingat zaman dulu memang orang tua kita gitu, bahkan caranya supaya telurnya itu jadi banyak ditambahin dengan tepung, dicampur jadi gede gitu. Dan sekarang kan sering jadi bercandaan kalau kita lagi jalan sama anak kita gitu, terus kok anaknya lebih gede dari bapaknya kan gitu. Ya saya selalu bercanda dulu, kalau dulu kami itu makan telur satu dibagi 4 orang, 4 bersaudara gitu. Kalau sekarang anak-anak satu anak makan 4 telur. Nah sekarang ini masa balik lagi ke zaman saya berapa puluh tahun yang lalu. Di zaman nggak enak lah zaman dulu ketika juga kita makan bulgur ya. Jadi itu saya ingatnya jadinya begitu juga jadinya. Iya ya, ini bukan kita berarti mendiskreditkan nasi jagung terus apa, bukan ya. Tapi ini memang konsep cara berpikir dari pemerintah itu yang kita pertanyakan gitu. Karena ya kalau saya masih ingat almarhumah nenek saya juga mengatakan, wah dulu nenek yang pas zaman Jepang itu ininya bajunya itu dari goni begitu, yang bekas dipakai untuk apa begitu, terus kemudian disuruh makan nasi jagung soalnya memang nggak punya duit, dan kemudian juga nasinya juga memang nggak ada begitu. Jadi kalau Mas Yesu bilang begitu, ini kembali ke masa lalu ya sepertinya begitu. Ini agak aneh begitu ya Mas Yesu, konsep-konsep milenial, anak-anak digital suruh kembali ke jalan kolonial. Iya. Jadi kita tahu jadinya cara berpikir dari pemerintah kita, orang-orang yang menjabat di sana itu jadi seperti itu. Nah, para netizen ini menanyakan, lah ngapain belajar jauh-jauh ke Brazil kalau seandainya pulangnya ini hanya nasi jagung yang ada di dalam konsepnya Pak Muhadjir begitu kan? Dan ya kita kalau nasi jagung ke Madura. Ya. Enak nasi jagungnya di Madura itu, saya pernah makan. Kalau di Surabaya itu ada penjual pedagang Madura itu yang menjual nasi jagung, dan enak sih memang cara masaknya gitu. Iya betul. Kalau kita yang sudah sehari-hari, saya pernah membeli di Jogja juga Mas Ersu. Mungkin sudah piawai begitu ya untuk memasaknya, itu enak, dan kemudian juga sayurnya sayur lodeh seperti yang ininya enak gitu ya. Tapi kan itu memang yang kebiasaan kita begitu. Betul. Biasanya anak-anak kita nggak bisa dipaksain seperti itu ya. Karena seret ya, nasi jagung itu harus pakai kuah itu, kalau nggak seret itu.
Iya, iya, iya. Oke, kita pindah ke hal yang lain ini yang juga apa namanya menjadi trending topik Mas Irsu hari ini, yaitu Apa tuh? trending topik. Ya, ini Rothschild, trending di Indonesia nih Mas Irsu kalau saya lihat di X. Dan rupanya kenapa Rothschild ini trending, saya lihat ada beritanya yaitu bahwa karpet merah Prabowo pada konglomerat Rothschild di Batam begitu. Ada Hmm. juga yang menyebutkan begitu ya bahwa ada wartawan itu yang mau meliput di acara tersebut gitu. Ini peresmian sebuah gedung begitu ya Mas Yesu, gedung pabrik untuk kabel begitu yang dimiliki oleh kelompok Rothschild ini, dan kemudian wartawan itu dilarang meliput. Nah, itu yang juga menjadi ramai soal Rothschild-nya dan juga soal wartawannya Ya, gitu. ya, ya, ya. Karena kalau kita ngomongin Rothschild, ya itu pasti orang mengaitkan dengan apa yang terjadi di Gaza, dengan yang terjadi di Palestina saat ini. Karena kan Rothschild ini, ya nenek buyutnya itu kan, dia itu adalah semacam kalau sekarang itu Taipan atau oligarki yang membiayai di berdirinya negara Israel kan, Hmm, gitu ya Mbak Agi ya. betul. Pasti itu ributnya seperti itu Pak. Iya, betul sekali. Jadi memang kalau berdasarkan sejarah begitu, bersejarah ensiklopedia dunia begitu, Rothschild ini memang sebuah keluarga Yahudi begitu yang kalau untuk generasi pertamanya itu pada tahun 1700-an begitu ya. Tapi kalau dilihat lagi keturunan Rothschild di Frankfurt di Jerman itu sampai dengan tahun 1500-an begitu yang tercatat. Nah, Rothschild yang sekarang ada di Batam kemarin begitu pada hari Ahad itu Mas Ersu ini adalah keturunan yang kelima begitu rupanya. Hmm. Jadi ini namanya adalah Nathaniel Rothschild dan dia adalah anak dari Jacob Rothschild itu yang keturunan keempat begitu, dan dia satu-satunya anak lelaki dari sekarang yang keturunan kelima, karena keturunan kelima ini ada empat anak gitu, yang tiganya adalah perempuan. Nah, di sini yang menjadi menarik Mas Hersu karena pengakuan dari Pak Prabowo sendiri begitu ya bahwa dia berteman baik, bersahabat baik dengan Rothschild ini begitu. Nah, itu menjadi salah satu tersendiri begitu ya, apa namanya, temuan tersendiri karena seperti ditulis ini misalnya begini. Dalam kesempatan itu Prabowo mengaku sebagai sahabat dekat Rothschild. Dia merasa bangga atas ekspansi perusahaan asal Inggris tersebut. Menurutnya Folex terus menunjukkan tren pertumbuhan positif baik dari sisi ekspansi usaha maupun perkembangan produksi. Jadi yang ada di Batam itu adalah sebuah pabrik kabel begitu ya. Dan ini ada yang menarik lagi, kalau Tempo menulisnya Nathaniel Rothschild itu sebagai Lord Rothschild begitu, dan dia ini melakukan ekspansi di kawasan industri Batam dengan meresmikan pabrik ketiga. Jadi rupanya sudah pabrik ketiga yaitu PT Folex Indonesia di daerah Sekupang Batam gitu. Dan akhirnya Mas Erso, dan ini dihadiri oleh gubernur setempat, para pejabat setempat, begitu juga dengan calon next gubernur begitu ya, calon gubernur yang juga di-endorse oleh Pak Prabowo lewat Gerindra tentunya. Itu jadi banyak sekali pejabat. Tapi yang menariknya adalah karena memang wartawan ini dilarang untuk masuk dengan alasan tempat di dalam itu sudah penuh begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik selain Rothschild-nya dan ternyata hubungan Pak Prabowo yang dia mengaku bersahabat dekat dengan Rothschild, padahal sebelumnya mungkin masih ingat Mas Hersu, kita pernah mengontenkan ya pada bulan April yang lalu di mana ada sebuah media internasional yang memberitakan bahwa ada villa dari Pak Hasim Joyohadikusumo, yaitu adik dari Pak Prabowo yang berada di Swiss itu terancam disita dan kemudian dilelang begitu akibat dari menunggak mungkin semacam pajak gitu ya, menunggak pajak itu sebanyak 2 triliun, entah itu pajak perusahaan ataukah pajak rumah begitu ya, mungkin perusahaan ya kalau sampai 2 triliun begitu. Dan saya tidak tahu bagaimana itu kelanjutannya begitu, tapi yang jelas itu ada di Swiss, dan kita tahu bahwa Nathaniel Rothschild ini juga tinggal di Swiss, berkediaman di Swiss. Dan kalau kita gali lagi tahun 2018 menjelang 2019 itu kan soal kedekatan Hasim dengan Rothschild dan juga Pak Prabowo dengan Rothschild ini kan sempat dipermasalahkan oleh buzzer-buzzernya Jokowi, termasuk oleh Raja Juli Antoni begitu Mas Oh Irsu ya. ketika itu. Iya. Dan cuitannya kan diunggah lagi, cuitan dari Oh. Raja Juli Antoni tersebut bahwa itu adalah sahabatnya Hasim begitu, teman bisnisnya Hasim. Nah, kemudian ada klarifikasi ketika itu dari Hasim bahwa memang betul dia pernah memiliki usaha bersama begitu ya dengan Rothschild
ini dia tinggal di Swiss tapi dia kan kelahirannya Inggris begitu ya. Jadi memang perusahaannya banyak yang berbasis di Inggris. Dan tapi pada tahun 2013 kalau tidak salah kata Pak Hasim dia sudah menjual saham-sahamnya di perusahaan tersebut dan kemudian sudah lama juga tidak bertemu dengan Nathaniel Rothschild gitu. Dan sementara Pak Prabowo sendiri kenal dengan dia adalah karena dikenalkan oleh Hasim begitu menurut pengakuannya. Tapi apa yang terjadi hari ini begitu Mas Ersu itu menarik sekali karena ya memang selain Rothschild ini seperti kata Mas Heru itu adalah merupakan bohir dari aneksasi atau aneksasi tanah Palestina dan juga pembangunan tanah Palestina oleh kaum Yahudi ketika itu begitu ya. Dari itu kan biaya-biaya sehingga ada perjanjian Balfour apa dan sebagainya karena keluarga Rothschild ini menekan pemerintah Inggris begitu dan kemudian mereka yang mendanai aneksasi tersebut gitu. Itu yang terkenal kan cerita itu Mas Hersu. Ya. Tapi dan ini menjadi menarik karena pada saat kurang lebih yang sama begitu ya itu dari pihak Gerindra menemui Habib Rizik Sihab begitu. Oh iya. Yang Prabowo bertemu dengan Rothschild dan ada Hasim juga di sana tentunya. Sementara Sumi Dasko dan juga ditemani oleh Habibur Rahman ini menemui Habib Rizik Sihab dan kemudian orang juga bertanya-tanya apa nih terutama soal Kim Plus akan adanya koalisi Kim Plus dan kemudian juga isu akan naiknya Ridwan Kamil yang berdampingan dengan Ahmad Saiku, Presiden PKS begitu. Nah, inilah yang kemudian terus berkaitan. Ini betul-betul panas politik Mas Hersu. Oh iya. Ini dikaitkan maksudnya ini operasi menghabisi basis pendukungnya Anies lah kira-kira gitu karena dikhawatirkan kan seperti analisisnya Ahok ya kalau katakanlah Ridwan Kamil itu jadinya maju di Jakarta dan lawan kota kosong pun pasti kalah kan itu yang maksudnya itu ya Mbak Agi ya. Betul, iya. Jadi memang kita tahu ketika tahun 2017 terjadi pilkada di Jakarta, ini kan terjadi polarisasi begitu dan salah satu tokoh begitu yang cukup terkenal adalah Habib Rizik Sihab yang dimana sebagai tokoh Islam gitu kan. Dan kita tahu Jakarta kebanyakan penduduknya beragama Islam begitu Mas Ersu dan mereka sampai saat ini pun kalau saya melihat kita lihat juga elektabilitas dari Anies ini kan masih tetap tertinggi begitu dan mereka pendukung dari sejak yang 2017 juga masih tetap mendukung karena mereka menilai bahwa pemerintahan Anies ketika menjadi gubernur Jakarta itu memang berhasil banyak sekali tolak ukur ekonomi apa dan sebagainya itu yang kemudian membaik meningkat begitu. Nah kedatangan Dasko dan juga Habibur Rahman ini dinilai sebagai cara untuk mendekati Habib Rizik. Kalaupun dia tidak mendukung calon dari Kim yaitu Ridwan Kamil dan juga entah cawagupnya siapa begitu, tapi setidaknya dia step back begitu. Dia tidak mendukung Anies gitu. Kurang lebih diartikan menjadi seperti itu sebagai upaya untuk mendekati begitu Mas Hersu supaya Habib Rizik itu bersikap seperti itu begitu. Jadi ini memang kalau kita melihat kalau betul naga-naganya begitu ya ini antara PKB sepertinya juga merapat ke sana yang sudah duluan merapat sepertinya kan Perindo begitu dan ada kabar juga bahwa Perindo ini memang sudah memberitahukan ke Ibu Mega begitu pamit untuk kemudian pindah ke Kim gitu pada kemarin walaupun Ibu Mega datang juga ke Harlapas dan sebagainya begitu ya tapi sepertinya di bawah kepemimpinan Angela Tanusudibyo yang sekarang gitu ya itu sepertinya akan dibawa ke Kim dan yang berikutnya orang juga memprediksi selain PKB Nasdem dan juga PKS itu ada kemungkinan akan terkena operasi tersebut sehingga merapat ke Kim. Nah kalau sudah begini tinggal PDIP sendirian. Ya, PDIP dengan siapa? Walaupun suaranya 15, kursi 15, dia tidak ada teman begitu untuk mengusung siapapun gitu. Dan akhirnya imbas kepada Anies gitu. Kuncinya sebenarnya pada PKS, Mbak. Kalau PKS nggak berhasil dioperasi, peluang Anies masih tetap ada. Tapi pilihannya memang kemudian PKS berkoalisi dengan PDIP, kan gitu ya. Tapi kalau PKS sudah juga dioperasi, artinya semua satu paket koalisi perubahan itu semua bergabung dengan koalisi Indonesia Maju yang disebut Kim Plus, ya wassalam itu kota kosong memang yang akan terjadi. Dan seperti yang Anda sebutkan juga, itu nanti akan disiapkan calon boneka seperti yang terjadi di Pilkada Solo ketika Gibran dulu maju pertama kali menjadi wali kota. Jadi skenario yang sama akan terjadi gitu dengan cara begitu. Ya nanti Ridwan Kamil dan Kaisang itu akan menang gitu. Kalau ada calon ini kan memenuhi syarat jadinya ya Mbak, ada independen. Tapi kalau
Jadi kemudian walaupun selisih suaranya mungkin nggak terlalu signifikan, nanti kan akan 50% plus itu bisa diperoleh oleh pasangan Ridwan Kamil dan dengan siapa, apalagi atau dengan Saihu gitu. Tapi kalau tidak, seperti dikatakan oleh Ahok, itu lawan kotak kosong pun itu dia akan kalah. Tapi pertanyaan saya, apakah Ahok menghitung bahwa itu Ridwan Kamil berpasangan dengan Saihu dari PKS gitu, atau dia cari yang lain? Karena saya kira meskipun katakanlah banyak sekali pendukung dari PKS juga yang akan meninggalkan PKS, tetapi kader-kader inti PKS pasti akan tetap solid di situ. Jadi ini dilema buat Anies saya kira sekarang. Kalau kemarin kita menghitung bahwa Anies itu satu-satunya kandidat yang dipastikan akan mendapatkan tiket untuk maju pilkada di Jakarta, sekarang justru kita mempertanyakan atau kita justru memprediksi Anies bisa nggak dapat kursi, nggak dapat tiket kalau seperti ini, Mbak Agi. Iya, betul sekali. Walaupun Nasdem sendiri sudah jelas-jelas mendukung Anies begitu ya. Dan kemudian juga Pak Surya Paloh sendiri ketika ditanya oleh media begitu, apakah kalau seandainya lawan Anies ada Ridwan Kamil apa dan sebagainya begitu ya, itu kasusnya gimana? Ya kita sudah tahu siapa pemenangnya. Kata Surya Paloh seperti itu, bahwa pemenangnya pasti Anies gitu, kurang lebih demikian. Memang elektabilitasnya sangat tinggi, tapi dengan kondisi yang seperti sekarang itu pasti partai-partai berhitung kembali begitu. Ini soal masa depan juga begitu kan. Ya, jadi pernyataan Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai Nasdem, yang menyatakan bahwa memang betul sudah diberi rekomendasi dan saya tidak tahu rekomendasi seperti apa, tapi belum tentu didaftarkan. Itu kan bahasanya itu sebenarnya sinyal kan. Saya jangan lupa bahwa Ahmad Sahroni itu bendahara umum loh. Jadi dia adalah pengurus harian gitu. Jadi dia pasti ngerti lah dan dilibatkan dalam soal ini, walaupun disebut oleh Sekjen Hermawi Taslim kan dia bukan Bapilu, jadi dia nggak tahu menau. Nggak mungkin seorang bendahara umum nggak tahu menau, karena ini nanti berkaitan dengan pembiayaan pilkada dan sebagainya, itu yang nguruskan bendahara umum, Mbak Agi, bukan Sekjen gitu. Iya, betul sekali. Apalagi ini memang sepertinya kesepakatan antara PKS dengan PKB itu sulit untuk didapat. Yang gimana kita tahu ketika itu menurut Jazirul Fawaid, yaitu waketum dari PKB, dia mengatakan dia ingin segera bertemu, ini pekan yang lalu ya, ingin segera bertemu dengan Nasdem dan dengan PKS. Tapi disertai dengan dia mengatakan bahwa kalau Sohibul Iman, yaitu kandidat untuk aman, Anies dan Sohibul Iman yang dipasangkan oleh PKS, itu banyak di PKB begitu, yang sekelasnya Sohibul, apalagi yang di atasnya itu juga banyak. Jadi artinya memang penolakan terhadap Sohibul Iman ini juga kencang. Jadi ya wajar kalau kemudian sekarang terjadi perpecahan begitu di partai yang tadinya koalisi perubahan begitu ya, semuanya meninggalkan Anies begitu. Oke, Mbak Agi, kita akan ketemu lagi esok dan kita lihat ini dalam beberapa hari yang akan datang ini semakin menarik karena ini sudah memasuki bulan Agustus dan artinya itu pendaftaran ke KPU untuk calon-calon kepala daerah itu harus sudah mulai dilaksanakan tanggal 27 ya, Mbak Agi, kalau tidak salah ya mulainya. Iya betul, dan kemudian juga ada target bahwa tanggal 22 itu sudah ada kepastian gitu ya soal Anies ini apakah dapat maju dan dengan partai mana begitu. Oke, baik. Sampai ketemu lagi kita. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami mohon pamit. Saya Arsuben Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.